Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Doa kami jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Dan di pagi hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan dengan judul Para Pembunuh Iman. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita ada hal yang berusaha melemahkan iman kita, mencabut keyakinan kita, dan bahkan membunuh dan membinasakan iman kita. Sehingga iman kita tidak bertumbuh atau bahkan kita bisa kehilangan iman dan percaya kita. Saya rindu mengajak kita semua untuk merenungkan Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Ini adalah satu ayat yang ada di dalam rangkaian cerita para pengintai yang pulang dari tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Firman Tuhan ini adalah penggalan dari pernyataan 10 pengintai yang membawa kabar yang negatif kepada bangsa Israel. Kaleb dan juga Yosua menyampaikan pernyataan yang positif, tetapi 10 diantaranya sekali lagi menyampaikan perkataan-perkataan bernada negatif. Perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang membuat iman bangsa Israel tidak bertumbuh, lalu kemudian mencabut iman kepercayaan mereka, bahkan reaksinya adalah mereka meninggalkan iman percaya mereka. Mereka marah kepada Tuhan, mereka marah kepada Musa, mereka menyalahkan Musa mengapa mereka dibawa kepada situasi itu. Persoalan yang terjadi di sini adalah sekali lagi karena 10 pengintai ini menyampaikan perkataan negatif. Dan bangsa Israel pada waktu itu memilih untuk lebih mendengarkan perkataan negatif ini daripada perkataan positif dari Kaleb dan Yosua. Akibatnya adalah karena mereka membiarkan perkataan negatif itu mendominasi kehidupan mereka, mengambil alih iman dan kepercayaan mereka, akhirnya mereka kehilangan iman dan kepercayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan bahwa perkataan itu punya daya, perkataan itu punya kekuatan untuk menghidupkan ataupun juga melemahkan iman dan kepercayaan kita. Perkataan yang tepat bisa menguatkan iman seseorang, bisa membangkitkan semangat seseorang, tetapi sebaliknya sesuai dengan teks firman Tuhan ini, perkataan yang negatif ketika diterima, ketika disimpan, ketika hatinya dibiarkan menerima input negatif itu, akhirnya imannya lemah, bahkan imannya binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang tidak mudah seperti yang kita hadapi sekarang ini, dengan berbagai kondisi yang terjadi karena pandemi, sangat mudah iman kita itu lemah, kepercayaan kita kepada Tuhan itu kalah dan lain sebagainya karena banyaknya berita negatif, banyaknya input negatif, informasi negatif, perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, yang membuat kita kehilangan kepercayaan kita, bahkan membiarkan kehidupan kita itu dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, menggantikan keyakinan kita. Tetapi juga, tahukah Bapak Ibu bahwa setiap perkataan kita itu punya dampak dan kuasa bagi pertumbuhan iman orang lain. Dalam situasi ini mari kita memiliki perkataan yang positif seperti Kaleb dan Yosua, memilih untuk menggunakan perkataan positif, memilih untuk menguatkan daripada melemahkan. Hal pertama yang membuat iman kita itu mati, lemah adalah perkataan-perkataan negatif yang kita biarkan menguasai kehidupan kita. Mari kita menjalani dengan lebih banyak mendengar firman Tuhan, mengingat perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita, dan juga menggunakan kata-kata untuk menguatkan orang lain. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, karena firman-Mu menolong kami, firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, biarlah aktivitas mereka, kegiatan mereka disertai dan dibimbing oleh Tuhan.
Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.